Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bisa terlihat gitu ya, di screen. Sudah terlihat di screen. Sudah, Pak. Oke, ini sesi ketiga setelah kita pelajari studi kelayakan, terus kemarin belajar tentang desain dan perencanaan hotel. Nah, sekarang kita mulai dari antar-pesan atau front office management ya. Karena kebetulan ini juga kan dari divisi kamar ya, harus sudah lebih tahu nih. Jadi saya minta Dendi bisa dibaca Dendi. Dendi Triwardana bisa dibaca. Hotel kategori. With the evolution of hotel and its proliferation around the world, it is impossible to categorize them under one term. It classifies them as given under A. Location, B. Number of room, C. Ownership, D. Pricing plan, E. Type of clientele, length of guest stay, G. Facilities offered. Jadi kita mempelajari tentang kategori-kategori hotel ya. Biasanya dulu kita membedakan dari location. Location biasanya secara umum kalau yang di yang di resort di dekat laut, di ocean atau di mountain kita namanya hotel for leisure gitu ya. Tapi ada juga yang hotel yang gabungan jadi mais, ada leisure-nya kayak Bali ya, ada maisnya, ada meetingnya, ada ada bisnisnya gitu ya. Itu jumlah kamar. Dulu PHRI menganggap bahwa bintang 5 harus di atas 100, sekarang nggak ada hitungan dari kamar ya, karena memang kualitasnya terus nilai investasinya villa gitu, satu villa bisa 5 miliar, bisa aja villa bintang 5 gitu ya. Kalau dulu kan dari besaran jumlah kamarnya, fasilitasnya, sekarang dari produk yang dijualnya dan harga yang ditawarkannya gitu ya. Suara saya kan jelas ya, kalau ada yang ingin kasih tahu ya. Suara saya jelas ya. Jelas, Pak. Nah, selanjutnya ownership. Kalau kamu pernah dengar dulu ada yang namanya kondotel. Jadi kalau kondotel itu masing-masing kamar akan dimiliki orang perorangan. Beda kayak hotel Winda, misalnya pemiliknya satu, misalnya grupnya OPI gitu ya. Tapi nanti kalau ada kondotel di Palembang ada kondotel itu ya. Jadi modelnya nanti kamu bisa memiliki satu kamar. Jadi kita jualannya nanti si marketing atau developernya akan jualannya per kamar. Jadi satu kamar mungkin milik tuan A, satu kamar tuan B, tuan C, dan sebagainya. Nah, nanti operator akan menjadikan dalam 1 tahun keuntungannya berapa persen. Misal dari kamar, pembagiannya misalnya penjualannya 30% dari harga. Dari total kamar nanti dibagi ke seluruh pemilik kondotel. Nah, itu dari jenis ownership-nya ya. Jadi ada yang single owner gitu ya. Ada juga yang milik seluruhnya blok owner, jadi pemilik hotel secara keseluruhan. Ya. Jadi pricing plan, nanti kita masih tahu kan ada kalau zaman dulu ada American pricing segala macam. Sekarang nanti lebih dominannya di revenue management ya. Jadi lebih ke restructure-nya gimana nih kamu cara bikin harga kamar itu seperti apa ya. Jadi harga kamar itu seperti saya sampaikan di kuliah pertama, bahwa harga kamar itu juga ditentukan oleh nilai investasinya. Dari investasi kamu udah ketahuan untuk bikin harganya apa satu modal untuk membangun satu kamar misalnya 500 juta. Kalau okupansi Palembang 60%, mau balik modal tahun ke-10 berarti harus harga jualnya misalnya di 800.000 gitu. Nah, dengan asumsi harga 800.000 terus okupansi di Palembang 60%-an rata-rata, maka balik modalnya nanti di tahun ke-10. Nah, kurang lebih seperti itu cara menghitungnya ya. Jadi nggak bisa menghitungnya tiba-tiba datang dari
Ditambah misalnya kompetitor jualan 400, kita jualan 350, bisa gitu. Kita lihat dulu modal kita berapa untuk bangun hotel gitu ya. Type of rental biasanya seperti yang disampaikan itu yang waktu hotel saya bikin di Jababeka, karena market saya dari Jepang, Toyota, ya udah saya bikin konsep hotelnya lebih ke yang Japanese culture, dari kamar mandinya, dari power outlet listriknya, yang saya sampaikan kemarin ya. Terus round of the stay. Nah, saat ini di beberapa hotel, kalau tamu yang lebih dari 2 minggu, kita kategorikan yang long stay guest gitu ya. Nah, long stay guest itu nanti kita bikin harganya juga ada karakteristiknya gitu ya. Biasanya kita long stay itu kita bundling ya. Bisa termasuk cleaner, termasuk laundry, mungkin termasuk juga ada pick up and drop ke kantor dan sebagainya. Ini adalah nanti strategi marketing kita pelajari di sesi marketing nanti di sekitar habis UAS UTS-nya ini. Nah, fasilitas yang ada ya masing-masing hotel kan. Kalau bintang 5 biasanya lengkap ya, ada restorannya juga mungkin nggak satu, ada spesialitas restoran yang mungkin ada Italiani, ada Jepang, Japanese restoran, Chinese restoran, Thai restoran, dan sebagainya. Tapi kalau bintang 3, bintang 4, biasanya cukup satu coffee shop aja ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, bisa Hidayah, dibaca Hidayah Lestari. Hotel categories. 1. Location. Hotel are classified by their location as follow: A. Downtown, B. Suburban, C. Resort, D. Airport, E. Motel and camps. Ya, jadi kategori hotel kan dilihat dari location yang tadi saya sampaikan ya. Ada yang pembagian besarnya itu biasanya ada resort sama bisnis gitu ya. Tapi nanti turunannya dari resort itu kan ada juga yang di downtown, di dalam kota, ada di pinggir kota, suburban. Nah, airport juga punya kekhususan tuh. Karena nanti klien-klien kamu kan banyak airline ya. Dulu saya pernah kerja di Sheraton Bandara di Jakarta, di Tangerang. Jadi Sheraton Bandara itu kamarnya kalau nggak salah 256. Kita kerjasama dengan beberapa airline. Nah, supaya kru airline itu nggak bosan juga, bukan di dalam hotelnya, karena itu bintang 5 ya, ada lengkap, ada restorannya itu ada 2, 3. Terus ditambah 3 jenis, ada fine dining, ada coffee shop, ada restoran. Terus ditambah swimming poolnya juga super gede, pakai Olympic size. Terus ada fasilitas tenis, fasilitas yoga. Jadi kalau orang yang stay lama nggak akan bosen karena fasilitasnya lengkap gitu kan. Nah, di airport ini ada keuntungannya. Jadi kalau pesawat yang tiba-tiba standar itu nggak bisa terbang dan membutuhkan, biasa kalau pesawat dari luar negeri dulu misalnya pesawat dari JT gitu ya, JT ke Hong Kong, terus pesawatnya tiba-tiba nggak bisa terbang. Nah, untuk mendatangkan pesawat lagi kan butuh waktu tuh untuk perbaikan dan sebagainya. Nah, tamu dia akan kirim tamunya ke Sheraton saat itu. Nah, saat itu tuh harganya kalau nggak salah sekitar 40 US dollar gitu per kamar gitu. Jadi bisa bayangin kamu sekali bertipe Airbus itu minimal ada 100 kamar terisi. Jadi kalau kamar kamu 200, selisih 100 kan udah 50% udah untuk dimensinya udah ini udah terpenuhi ya. Dan kadang-kadang kan kalau itu kan bisa jadi masuk pagi, sorenya ke malamnya udah datang pesawat gantinya. Jadi ibaratnya nggak full, jadi malam hari bisa dibersihin lagi, bisa dijual lagi tuh gitu. Kalau memungkinkan kembali ke tenaganya juga gitu. Nah, kalau motor kan kalau di zaman dulu kan yang hotel kecil ya. Kalau di Amerika itu sepanjang perjalanan kamu ke downtown tuh banyak motel-motel kayak Holiday Inn di Amerika itu modelnya konsep kayak motel, tapi di Indonesia dirubah menjadi bintang 3 dan bintang 4 dan sebagainya. Nah, kan saat ini kan lagi happening ya namanya glamping ya, mungkin atau di Palembang ada, di beberapa di Jawa itu kan kita banyak ya, terutama di Jawa Barat, di Jawa Tengah yang di pinggir apa sih sungai, di depan gunung gitu, itu ada glamping ya. Jadi
Modelnya konsepnya kayak kemah tapi mewah, jadi ada AC-nya, ada tempat tidurnya juga nyaman, ada kamar mandi dan sebagainya. Habis di sini saya lagi happening, lagi rame nih. Dan semenjak masa kejadian pandemi, jadi orang pengen stay di udara terbuka ya, laptopnya diganti. Ya. Oke, saya minta selanjutnya Agung bisa baca dulu. Hotel category 2. Number of rooms. Hotel may be classified by the number of rooms they have. A. 25 until and the small. B. 26 until 100 medium. C. 101 until 300 large. D. 300 until 1000 very large. E. Above 1000 mega. Model dictionary zaman dulu ya, dan sekarang sih kita sangat kreativitas ya Bapak. 100 bisa dibilang media, bisa dibilang luas, tergantung dari konsep hotelnya. Ada kan kayak ada Dharma Wangsa sekarang jadi JW Marriott Dharma Wangsa itu kamarnya cuma 100 tapi dia bintang 5 lengkap dengan segala macam fasilitasnya ya. Tapi kalau kamu ke Dubai kan kayak Arabus itu kamarnya 1000, dulu kan mulia juga kamarnya banyak gitu. Tapi di Indonesia sepanjang saat ini emang idealnya tuh jarang yang di atas 400 kamar itu ramai gitu, jadi belum terlalu. Tapi mungkin kalau di Middle East, di Maldives memungkinkan ya, tapi di Indonesia khususnya Bali rata-rata sama di bawah 500 lah, karena di atas 500 dengan kondisi sebab pandemi belum terlalu lama. Oke, selanjutnya Ineke. Ineke. Baik Pak, hotel kategoris, third ownership. There are different types of organization based on their ownership. First, sole proprietor. Second, partnership. Third, public limited companies or PLC. Fourth, private limited companies. Kepemilikan hotel ada yang tadi saya ada pemiliknya tunggal, misalnya Linden Palembang miliknya satu ambil gitu, misalnya siapa atau yang grupnya Opi gitu. Terus markasnya mungkin kamu misalnya Agung memainkan itu patungan bikin hotel barang itu gitu. Sesuatu dari itu kayak perusahaan dari listing di ini ya, udah listing di bursa efek, punya hotel kayak Borobudur itu ya. Hotelnya udah di listing itu di bursa efek, jadi milik marketing itu, jadi jual juga sahamnya untuk umum, tapi kebanyakan sih dari grup mereka juga ya. Terus 4% itu ya dimiliki oleh perusahaan ya, bukan publiknya. Nah ini saya sampaikan dulu kan model dari sini kayak gini ya, American plan gitu ya. Hasilnya udah nggak berlaku, cuma ini teori zaman baheula. Jadi nanti sih teorinya lebih ke dynamic pricing, itu diajarin dari revenue management ya, gimana cara bikin rate structure gitu ya. Dari zaman dulu kan room plus all meal, Eropan brand ini kasarannya cuma atau room only, room breakfast including ini istilah ini udah nggak terlalu dipakai ya, tapi lebih ke nanti ke pola strategi penjualannya, nanti ke konten dari konsepnya nanti barengan. Jadi kalau kamu nanti kerja yang saya saranin kamu kalau mau di revenue management ya, jadi revenue manager. Saat ini di Indonesia tuh lagi banyak perlu revenue manager. Nah sebenarnya saya pernah sampaikan basicnya lebih dari FO ya, dari FO ke reservation, terus dia nanti ke e-commerce, naik ke revenue analis dulu baru revenue manager. Nah, angkanya revenue manager itu nilainya lumayan gede, di atas 10 jutaan di Indonesia. Jadi kalau kamu mau berkarir, ini posisi yang dicari saat ini. Dalam satu orang revenue manager.
Manajer itu kerjanya ngebantu dia, ngebantu sales untuk bikin strategi jualannya gimana. Nanti kerjanya, kalau kamu yang senang dengan Excel, gitu, nah kerjanya kurang lebih banyak di Excel. Jadi nanti kita melihat harga kompetitor berapa nih hari ini, terus harga apa namanya, okupansi kita berapa, okupansi di kompetitor berapa, nah kita bikin strategi kira-kira kita jual di harga berapa ya pada okupansi berapa gitu ya. Ya saya saranin juga kalau kamu nanti ke depan kalau menjadi revenue manager itu sangat dibutuhkan ya. Nah nanti itu ke depan revenue manager akan bekerja sama dengan digital marketing. Kalau ada yang mau menjadi digital marketing juga bagus. Nah digital marketing nanti kamu lebih banyak menguasai kayak Google Analytics, terus gimana cara bikin iklan yang pay per click kayak gitu-gitu ya. Jadi nanti kita itu akan bekerja sama revenue manager sama si digital media bikin misalnya kita mau nge-grab nih update Palembang, mau nge-grab market anak mudanya misalnya kabupaten di Sumatera Selatan itu misalnya dari mulai apa ini Pagalan dan sebagainya ya. Nanti kita lihat dari situ dari Google itu bisa kelihatan profilnya di sana masyarakatnya kamu mau bikin iklannya di market kelas berapa gitu, maksudnya kelas umurnya berapa, dengan pendapatan berapa. Jadi ya itu makanya gunanya big data itu seperti itu. Nah Google punya tuh big datanya. Jadi kita bisa berbayar. Nanti kita bisa mau beriklan di daerah seluruh Sumatera Selatan. Untuk kamu bisa kerja di hotel di kampus kamu ya, kamu bikin strateginya, pakai medianya, media digitalnya seperti itu. Nanti kita kerjasama sama Google. Nanti kita isi iklan misalnya namanya Google apa media ya. Jadi kita bayar, bisa kita deposit 2 juta gitu ya. Jadi kalau kamu teman-teman yang pay per click yang jadi setiap ada iklan kita orang ngeklik yang deposit di dalam itu berkurang. Kita setiap klik harganya misalnya $1 gitu kan ya. Nah nanti dari $1 itu bisa ketahui berapa dikonversi yang menjadi stay itu ketahuan sangat terukur gitu loh. Beda kalau kamu bikin banner kan, misalnya bikin banner di mana Muara Enim, di mana di Tanjung dengan karena efek dari banner kamu itu menjadi penjualan di hotel itu pun nggak kelihatan. Kalau ini terstruktur gitu. Jadi kamu bikin iklan di daerah Muara Enim gitu. Jadi ketahuan dari Google Analytics oh ternyata ada kamu dari Muara Enim yang menggunakan pay per click. Jadi kita modal $1 terus akhirnya kamu itu checking harga kamar misalnya 500.000. Nanti dia ketahuan balik modalnya berapa dengan 2 juta itu berapa rumah bisa balik modal gitu. Nah sekarang udah canggih gitu, jadi nggak usah zaman bahula kita iklan di koran, gitu di radio udah nggak masuk sebenarnya. Jadi kita mungkin ada kerjasama jadi si media digital pakai platform bisa pakai IG, pakai Facebook, tapi Facebooknya Facebook corporate ya. Jadi waktu dia masuk dia ngomong langsung ke website kita, dia ngomong langsung ke promo kita. Begitu dengan IG-nya gitu lah. Nah, di sini kemampuan kamu sebagai anak muda bisa mengeksplor kemampuan sosial medianya gitu. Nah, jadi nanti saat ini yang sangat dibutuhkan itu di hotel saat ini total brand-brand besar adalah itu media digital, terus marketing management karena dia jadi ujung tombak misalnya. Karena nanti semua orang sudah iklannya itu udah ke digital. Jadi hotel-hotel yang zaman belum pakai digital akan ketinggalan. Ya, ke depan ini semuanya sudah pakai digital. Jadi mulai beriklan, mulai dia nanti cek ini juga nggak beri kunci lagi, tapi dia akan kasih QR code. QR code itu akan disimpan di handphonenya. Jadi waktu dia check-in cukup scan dia punya QR code, buat masuk ke kamar, masuk ke ruang meeting, itu record gitu. Buat breakfast dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Mungkin ada yang mau jadi revenue manager. Ada yang mau tanya? Halo? 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 Iya, Pak. Beneran nggak ada saya?
Suratnya jelas. Suratnya delay, jelasnya. Halo. Suratnya jelas enggak? Ada yang tanya enggak? Oke, selanjutnya saya minta tidak understand ya, bisa dibaca tidak? Tidak ya, Lestari. The front office is a prime revenue generating department of a hotel as it sells room. In large hotel, it is part of a large division called accommodation division or room division, headed by a director. Currently, the job function at the EPO staff has undergone change where the front desk associate does the telephone operator reservation only for walk-in guests and cashiering. Oke, thank you. Ini sih struktur organisasi di buku itu zaman dulu ya secara C di slimming ya. Jadi mungkin dari front office manager langsung home kalau dalam itu atau duty manager di bawahnya langsung front desk associate. Front desk associate bisa jadi the boy, bisa menjadi cashiering gitu ya. Zaman dulu kan dipisah-pisah, telepon operator sendiri, cashier sendiri, sekarang multitasking ya. Apalagi kemarin sudah pandemi, semuanya harus bisa. Nah, ada bagusnya dengan kamu bisa semua, nanti untuk menjadi front office manager, kamu udah menguasai semuanya. Jadi, ini adalah satu contoh job desk-nya, nanti dibaca aja di materi yang saya beri semua ini. Jadi kalau kamu nanti menjadi front office manager, itu yang akan dilakukan kewajibannya atau divisinya apa aja, kamu tinggal baca. Jadi sekarang saya minta Angel bisa baca. Angel. Of the front office. The front office. The front office, as the name suggests, is the PR. Ada suara Angel, dilihat. Oke, sudah ini saya nilai. Jadi intinya role of the front office yang pasti. Oke, jadi saya baca aja deh. Jadi intinya untuk front office pertama kita memastikan semua booking itu masuk ya ke dalam metode reservation. Nah sekarang ini banyak reservation bukan under FOM lagi ya, udah under sales. Kenapa di under sales biar gampang? Malah kadang-kadang kalau udah ada revenue manager, reservation itu di bawah si revenue manager ya, bukan di bawah FO atau di bawah sales. Jadi ada yang masih di bawah FO, ada yang masih di bawah sales. Nah sekarang banyaknya sih efektifnya di bawah revenue manager karena dia akan mendominasi seluruh strateginya. Jadi dia yang ngatur bookingnya kapan harganya bagus masuk, kapan yang harga sedang ditahan dulu dan sebagainya ya. Nah nanti di revenue management itu kamu harus kira gimana memaksimalkan menjual harga benar ya, walaupun harga tipenya sama, satu superior, tapi superior satu view-nya city view, yang satu view-nya bisa golf view gitu. Kamu harganya harus bedain tuh. Walaupun di dalam
kamar sih ukurannya sama, produknya sama, tapi view-nya beda. Nah itu makanya namanya revenue management itu kita mengoptimalkan apa yang ada di kamar sehingga harga itu akan menjadi satu, nanti harga akan banyak, nanti atribut-atribut gitu ya. Jadi kalau kamar view-nya golf, bedanya dengan kamar yang CCTV bisa 100.000. Misalnya kamar view-nya golf tapi pakai batar, lagi 100.000. Nah itu adalah strategi-strategi di revenue management tuh, nanti kamu akan pelajari nih gimana cara meningkatkan harga jual sehingga kita dapat penjualan yang maksimal ya. Jadi nanti saya akan cerita lebih banyak di Evo, lebih ke revenue management juga, ketiga operationnya juga ya. Dan pastikan kalau kamu jadi front desk ya, pastikan yang pertama di sini sangat sensitif karena front desk itu kan menjadi mukanya hotel gitu ya. Jadi misalnya kamu check-in udah bagus, terus ada problem dengan engineering, pas check-out kamu nggak bisa handle, bisa jadi nanti gas komennya jelek ya. Tapi kalau kemampuan anak levelnya bagus itu walaupun komplain di dalam, gas komennya bisa relatif lebih aman gitu ya. Apalagi kalau kamu di hotel-hotel besar itu, gas komen itu sangat diperhatikan. Kayak saya setiap pagi itu kita membaca review-review tamu. Jadi kalau ada tamu memberikan nilai buruk itu menjadi beban bagi semuanya. Saya sebagai yang juga beban, terus saya tanya departemennya, misalnya komplainnya ke F&B. Karena di F&B kan namanya selera makan ya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang murah, tapi tetap kita harus cari kenapa ada tamu yang merasa misalnya makanannya kurang enak. Ya. Nah, itu harus berbuat perbaikan tuh buat anak F&B-nya gitu ya. Nah, makanya di sana itu nanti kita lebih banyak kerjainnya gimana how to handle guest complaint, karena frontliner itu adalah orang-orang yang utama yang bisa meredam komplain tamu ya, sehingga tamu dengan bagusnya handle komplain bisa jadi reguler, bisa balik lagi gitu ya. Jadi harapin kalau kamu nanti jadi kontes harus bisa lebih apa ya, harus bisa lebih punya kemampuan untuk bisa menghandle berbagai macam komplain ya. Ada komplain yang memang tamunya mencari-cari gitu ya, ada tamu yang komplain memang apa adanya, memang problemnya salah di kita, misalnya AC nggak dingin gitu, dan terbukti memang AC nggak dingin. Terus gimana kamu mau apologize, minta maafnya, terus mungkin kamu minta sama atasan kamu apakah bisa di-upgrade segala macam. Kamu kan jadi ujung tombaknya yang berhadapan sama tamunya. Biasa tamunya komplain sudah berat, mungkin nanti ke front office manager. Terus front office manager nggak bisa handle, terpaksa dia yang turun gitu ya. Itu adalah tindakan-tindakan dari komplain. Tapi sebisa mungkin udah bisa di-handle front office itu paling bagus, jadi nggak sampai ke level atasnya ya. Di sini ada gunanya nggak? Nggak susah ya, yang dibahas. Oke, prinsip dari reservation ya. Jadi nanti di reservation, pertama nanti di revenue management itu, ada kita biasanya jualan yang kamu pernah dengar yang book stay later. Waktu pandemi itu ya, hotel di Bali itu bintang 5. Itu jualan murah tuh, biasanya kita stay di Bali itu di hotel bintang 5 juta. Waktu itu karena pandemi dia jualan voucher namanya book stay later. Jadi hanya harganya 1 juta. Dulu 1 juta bisa nginep di hotel mulia Bali itu sangat jarang. Karena harganya udah balik 5 juta gitu ya. Dulu kita bisa beli voucher itu. Bisa kita pakai, bisa berlakunya 6 bulan. Ya. Nah, di beberapa strategi book now, stay later itu cukup mumpuni, cukup berhasil ya. Ada hotel di Jogja, tapi brandnya memang brand besar gitu ya. Biasanya brandnya sama dengan hotel saya saat ini. Jadi dia jualan itu dari buku stay later itu bisa meraup sampai 5 miliar gitu. Karena pertama destinasinya di Jogja, Bali itu kan banyak orang yang mau ke sana, ditambah harga murah. Karena bintang 5 di harga 1 juta, sementara kan cost di kamarnya mungkin 500.000 lah. Jadi kalau jualan 1 juta menurut saya masih oke aja gitu untuk nambahin cash flow. Karena saat itu kita kondisi pandemi itu betul-betul cash flow gitu. Jadi uang 1 perak pun sangat berarti karena itu lebih susah gitu. Kan orang nggak pernah ada
tidak ada perjalanan kan, semua juga dibatasi, malah kadang-kadang kemarin kita masih bisa pakai darat kan, at least gitu kan. Beda kalau daerah pulau yang bisa pakai darat, nggak ada nyambungnya gitu ya, apa nyambungnya. Jadi kita prinsip dari revenue management atau itu tuh kita gimana caranya kita menjual kamar sebanyak mungkin. Karena kalau kamar itu tidak terjual, sama kayak pesawat. Kalau nggak terbang, nggak terjual, cost-nya sudah terbentuk kan. Jadi ada atau ada tamu kan tetap kita harus bayar listrik kamar itu, bayar airnya, bayar housekeeping-nya untuk bersih-bersih dan sebagainya. Jadi prinsipnya gimana caranya memaksimalkan penjualan, jual sebanyak mungkin dan harga setinggi mungkin kan. Teorinya revenue management itu gimana kita bisa menjual pada harga tertinggi, harga terbaik, gitu ya, di saat yang terbaik, pada okupansi yang baik, dan pada market atau tamu yang tepat gitu kan. Jadi jangan salah nanti ada kamu masih tamu yang baru datang dihajar mahal, besoknya murah, tamunya merasa ditipu gitu ya. Nah ini nanti namanya strategi dari selanjutnya reservation yang paling ini tuh yang utama kalau menjadi reservation adalah administrasi harus rapi gitu tuh. Karena di sini itu bisa proses yang akan menjadi uang atau proses yang akan menjadi tagihan yang bermasalah gitu. Kalau reservasinya istilahnya garansi letternya nggak lengkap, nanti perusahaannya harus membayar gitu karena nggak ada GL-nya gitu ya. Terus misalnya tanda-tanda tamunya kurang gitu dari anak FD, anak Eko, itu akan menjadikan tidak tertagih gitu. Nah, jadi itu harus rapi itu, misalnya grup Bank Indonesia itu harus jelas sampai kamu bikin grup order itu ke semuanya bahwa Bank Indonesia ada 50 kamar, tipe kamarnya ini, dia regulasinya harus terkait breakfast, laundry, apa. Nah, jadi semua departemen akan mengikuti instruksi di grup itu reservation keluarkan, tidak terbangkit keluarkan atau sales keluarkan gitu ya. Nah yang keempat tidak mau bisa upsell. Biasanya saya bikin strategi perlombaan dengan anak penovis gimana cara melakukan upselling. Jadi tadi kamu kamarnya superior, waktu datang ke konser kamu coba bujuk atau tawarkan untuk naik ke kamarnya kelas atas berapa yang kamar ini bapak dapat benefitnya ABC gitu ya. Nah itu adalah satu contoh gimana kita mengupsell gitu ya. Dan sebenarnya itu dia sangat berhubungan dengan sales. Nah sekarang karena dibuat dari revenue manager. Nah revenue manager nanti akan meeting setiap minggu sekali, namanya revenue meeting ya. Dia akan meeting dengan reservation, dengan sales, dengan dealer, dengan penovis. Bahas tentang grup yang akan datang, terus kira-kira okupansi berapa di akhir bulan ini. Jadi jadi kerjanya melakukan forecasting ya, peramalan. Kira-kira bulan ini kita bisa closing okupansinya 48, misalnya budgetnya 42, berarti alhamdulillah sudah bisa achieve budget gitu. Dari situlah kegunaannya seorang revenue manager sama reservation. Kalau datanya benar, maka perkiraannya atau forecastingnya nggak akan meleset gitu ya. Nah ini untuk GRO mungkin sekarang sama dengan kayak Frontex ya, tapi mungkin nanti ditambah fungsinya adalah kami VIP ya. Jadi kalau VIP biasanya si distribution akan ngecek misalnya VIP 1 atau VIP 2, VIP 3 gitu ya. Dia akan ngecek udah dimasukin nggak amenitiesnya, kamarnya dicek udah bagus belum, hasilnya bermasalah, air panasnya aman nggak dan sebagainya. Itu satu contoh dari distribution officer ya, atau bisa juga markom yang ngecek ada FOM-nya. Nah, front office kasir sudah digabung kan jadi front desk semuanya. Nah, kalau zaman dulu sih bisa kasir sendiri, reception sendiri, sekarang baru bergabung. Nah, duty manager itu menjadi FOM dan mewakili sebagai dia di malam hari ya. Karena duty manager biasanya banyaknya di night manager ya. Dia akan mengontrol seluruh operation agar operation hotel bisa berjalan dan menghandle tamu komplain gitu ya. Kalau bellboy kamu udah tahu kan kerjaannya gimana cara kalau kamu pernah lihat dulu ada satu film Pretty Woman itu, jadi seorang bellboy itu tuh di hotel bintang 5 ini Four Seasons di Amerika,
Dia tuh kerjanya sebetulnya arrange tamu mau nonton konser apa gitu ya, misalnya. Terus mau perlu apa tuh semuanya lewat si bellboy gitu. Saking tamunya itu sudah percaya banget sama bellboynya, jadi nyampe aturan yang bersifat pribadi itu udah dia arrange sama dia dari A sampai Z-nya gitu. Jadi kayak lah kayak gitu ya. Nah, malah di beberapa hotel di luar negeri itu bellboy apa sih, disiapin kartu kredit. Jadi kalau si tamu minta beli, misalnya minta beli tas apa Louis Vuitton gitu ya, nah, jenisnya ini gitu ya. Karena tamunya udah jelas ini tamunya sih tamu yang memang regular guest, depositnya besar, bayarnya juga duitnya banyak lah gitu. Jadi dia langsung ngegesek aja, nanti dibebanin ke kapal. Jadi bisa dibayangin kan harga ya pas itu bisa 100 juta gitu ya. Nah itu saking di hotel itu mau memiliki engagement gitu. Billboardnya itu bisa billboardnya lebih dekat dibanding dia, karena dia bisa berkomunikasi dengan komunikasi kan ya orang bintang film, orang penting dan sebagainya. Oke, sampai sini ada mau ditanya Mbak? Kelasnya nanti kemudian atau karena gabung jadi satu di IPA. Ada yang mau nanya? Halo. Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Jadi, biasa di setiap kuliah sih harus ada kuisnya untuk menambah nilai kamu. Nanti biasa di email ke sini, jangan lupa subjeknya ini ya. Kelasnya sekarang di apa nanti tinggal dihitung saja. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, karena saya harus jalan jam 9, jadi sekarang di email ya sebelum kuliah minggu depannya lagi. Bisa di foto sekarang itu kalau itu apa Agung ya? Kamu bisa tahu di foto dong untuk sensinya ya. Baik, Pak. Nggak ada yang nanya benar serius. Nggak ada yang mau jadi revenue manager dari digital media. Enggak dong. Bentar, Pak. Ditunggu, Pak. Ada dong. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Pak. 1, 2, 3. Yang lamatik siapa tuh kalau ditulis di WA ya, di WA grup ya. Yang lamatik tolong di absen di WA ya, biar saya posting ke absensinya ya. Baik, Pak. Kalau ada lagi, thank you, see you next week ya. Iya, Pak. Yuk.